Nah, fokus pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan tentang akibat asap rokok bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa berjumpa lagi dalam channel Makes Mudah atau Materi Kesehatan Mudah. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan yang masih berkaitan dengan materi pada beberapa hari yang lalu, yaitu tentang rokok dan bahayanya. Nah, fokus pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan tentang akibat asap rokok bagi kesehatan. Apakah rokok elektronik ataupun rokok kretek atau rokok biasa yang dihisap oleh orang-orang tua. Ya, kalau sekarang kan kalau dikatakan biasa, boleh jadi para pemuda lebih terbiasa dengan rokok elektronik atau rokok elektrik atau e-sigaret dan sebagainya, nama-nama yang berbeda-beda, tapi intinya sama, rokok dengan cairan tertentu yang mengandung nikotin, mengandung bahan-bahan yang tidak jauh berbeda dengan bahan untuk rokok kretek. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan efek asapnya, efek asap atau asap rokok bagi kesehatan, baik itu mengenai saluran napas ataupun mengenai kulit, rambut, mata, dan sebagainya. Nah, efeknya bagi kita apa? Maka mari kita simak dengan seksama, kita fokus agar kita sedikit banyak paham, sehingga kita akan berusaha untuk menghindari asap rokok, baik dengan cara merokok, ya, naudzubillah min dzalik, ataupun kita dekat-dekat dengan orang yang merokok. Kalau terjadi dengan terus-menerus secara kontinu, maka akan berbahaya bagi kita, kesehatan kita. Yang pertama, yang namanya rambut butuh oksigenasi, butuh pernapasan, ya. Tidak hanya dari hidung, kemudian ada sirkulasi melalui darah, di bawah darah ke jaringan-jaringan, kemudian termasuk diantaranya adalah untuk rambut. Tapi di kepala kita juga butuh langsung, ya, kena udara, kena hawa yang benar-benar bebas dari polusi. Nah, kalau kepala kita, rambut kita terlalu sering kena asap rokok, maka risiko terjadi rambut rontok itu jauh lebih besar daripada orang yang tidak terkena asap rokok. Ini yang pertama, rambut rontok. Kemudian yang kedua, mudah terjadi katarak ketika mengenai mata, ya, bisa berisiko terjadi katarak, apalagi terus menerus. Katarak yaitu terjadinya kekeruhan pada lensa mata, sehingga kalau orang tua itu bisa sama sekali tidak bisa melihat. Kalau kena satu, orang satu sudah tidak bisa melihat. Kalau kena dua-duanya sama sekali tidak lihat, ya, mungkin hanya jarak dekat gini baru kelihatan. Ada yang segini masih kelihatan, dan yang jauh lagi tetap tidak kelihatan. Jadi hampir seperti orang buta. Nah, ini diantaranya katarak disebabkan oleh asap rokok, ya. Kalau terus menerus terkena asap rokok, risikonya lebih besar daripada orang yang tidak terkena asap rokok. Kemudian ketika terhisap oleh hidung, kan tidak mungkin orang merokok itu hanya lewat mulut aja, pasti sedikit atau banyak akan masuk ke dalam hidung pula. Apalagi yang buat main-main memang sengaja dihisap lewat hidung. Nah, ini risiko juga terjadi yang namanya kanker hidung, yaitu pembesaran kelenjar pada anggota tubuh yang abnormal atau tidak normal. Yang ini sangat berbahaya bagi kesehatan, bagi diri kita, bagi orang yang mengalami kanker tersebut, sangat tidak nyaman. Dan kalau kankernya adalah kanker yang namanya kanker ganas, itu tidak bisa diobati sampai hari ini. Hanya bisa dikendalikan, berusaha dikendalikan agar tidak menyebar dengan dahsyat, dengan ganas atau masif jaringan-jaringan kanker tersebut. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menghindari asap rokok. Kemudian penyebab rokok bisa menimbulkan kulit lebih mudah terjadi keriput, tampak jauh lebih tua. Terus-menerus kena asap rokok, wajahnya, ya, kulit-kulit tangan itu akan mudah lebih tua daripada orang yang tidak kena asap rokok. Memang semua orang akan mengalami kekeriputan kulit, mengalami namanya penuaan, tetapi ketika terkena asap rokok secara kontinu, secara terus-menerus, maka akan jauh lebih cepat proses keriputnya kulit daripada orang yang tidak merokok. Kemudian terjadi pula gangguan yang namanya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Ya, ini karena
fungsi darah yang fungsinya adalah untuk memperbaiki atau memperbaiki jaringan-jaringan, untuk memberikan nutrisi atau gizi pada jaringan-jaringan termasuk tulang, itu terganggu, sehingga ada zat-zat makanan tertentu yang harusnya untuk kekuatan tulang, untuk mengisi tulang menjadi tetap sehat, menjadi berkurang, sehingga lebih mudah terjadi pengeroposan tulang. Kemudian bisa terjadi karies gigi pada gigi, ya, gigi mudah berlubang, gigi mudah berwarna kuning. Coba orang-orang yang merokok terus, giginya jauh lebih kuning, lebih kotor, ya, daripada orang yang tidak pernah merokok. Apalagi yang makanannya berserat, makanan-makanan hijau, makanan-makanan sayuran atau buah-buahan yang berserat, itu lebih bagus daripada orang yang makanannya biasa, apalagi plus merokok, ya, makanannya misalnya banyak tepung-tepung plus dia itu gemarnya merokok. Itu jauh lebih risiko terjadinya karies atau pewarnaan gigi yang tidak semestinya, yang tidak dikehendaki, yaitu warna kekuningan. Kemudian bisa menyebabkan kanker mulut, kanker kelenjar ludah, kanker tenggorokan, kerongkongan. Semua yang berhubungan dengan rokok, saluran napas, berisiko terjadi kanker. Termasuk pula kanker payudara. Termasuk pula, ini langsung saja kita percepat, kanker leher rahim. Ya, karena apa? Karena apa? Karena fungsi dari darah yang mensuplai nutrisi, mensuplai oksigen akan mengalami gangguan akibat rokok tersebut, termasuk membawa zat-zat berbahaya dari asap rokok, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berisiko terjadinya kematian jaringan pada ujung-ujung jari, termasuk jari kaki, sehingga bisa sampai diamputasi, dipotong, ya. Terjadi penyakit yang menyebabkan kaki jarinya, jari-jari pada kaki itu mengalami kematian, mengalami hitam, tidak ada suplai nutrisi oksigen yang bagus ke situ, sehingga terjadi kematian pada jaringan di jari-jari kaki, sampai akhirnya dipotong seperti orang terkena penyakit diabetes mellitus. Kemudian bisa terjadi gangguan pendengaran, karena bisa pula merusak organ-organ pada atau jaringan pada telinga. Kemudian juga bisa menyebabkan sakit jantung. Ya, ini jelas sekali sakit jantung karena rokok dihisap, masuk paru-paru, diproses juga nanti untuk pertukaran oksigen, kemudian tentu saja pasti melewati jantung. Nah, ini jantung akan langsung terkena imbasnya dari asap rokok tersebut. Maka risikonya terjadi kekakuan pada otot-otot jantung, sehingga mudah mengalami gangguan jantung, jantung koroner diantaranya, ya. Kemudian kanker paru-paru, ini langsung pula masuk ke situ. 40% pasien kanker paru-paru adalah perokok, termasuk pula penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK, ya, paru-paru menaun. Ini juga bisa terjadi, diantaranya adalah karena rokok. Kemudian terjadi tukak lambung, kanker lambung, ya, penyakit pada saluran cerna, lambung, bukan lambung itu punggung, bukan seperti sebagian orang itu mengatakan lambung itu punggung atau geger boyok, bukan. Lambung artinya adalah, yang dimaksud di sini adalah saluran pencernaan yang berfungsi untuk menampung makanan dari makanan yang kita makan, ditampung sebelum ke usus. Itu di situ lambung itu bisa terjadi namanya kanker lambung, bisa tukak lambung, mah atau gastritis juga bisa, ya, diakibatkan oleh rokok atau asap rokok. Kemudian kanker ginjal, kanker kandung kemih, kanker alat kelamin, kanker pankreas. Kemudian juga peradangan pada kulit yang sangat-sangat tidak nyaman, gatal-gatal pada kulit, alergi juga bisa. Ini adalah akibat-akibat dari asap rokok dengan berbagai macam gangguan tadi. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menghindarkan diri kita, keluarga kita dari bahaya rokok, dari rokok, ya, tidak ada yang merokok. Hindari untuk membiasakan deket-deket atau bergaul terlalu lama dengan para perokok, karena tidak hanya berbahaya bagi dia, kita yang tidak merokok pun ketika terlalu sering menghisap, menghirup udara yang
ada asap rokoknya, itu akan terkena dampaknya pula. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Apabila ada kekeliruan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.